Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau membahas tentang yang sekarang lagi viral ya, yaitu Meta AI. Nah, kita tahu Meta AI ini hadir di tiga tempat, yaitu di Instagram, kemudian di WhatsApp, ataupun di Facebook. Nah, memang tiga tempat ini adalah produk dari Meta gitu. Jadi, di tiga tempat ini Meta AI hadir. Nah, buat teman-teman yang suka iseng-iseng gitu ya, dan mengandalkan fitur Meta AI sebagai tempat untuk bertanya, alangkah baiknya jika teman-teman bukan waspada sih, tapi jangan 100% untuk mempercayai dari jawaban apa yang dipinta oleh kita, apa yang ditanyakan oleh kita. Karena saya mengalami kekocakan ketika saya bertanya ke Meta AI, kemudian saya mempraktikannya dan ternyata wow, sedikit apa ya, bukan dijerumuskan tapi salah lah, salah kaprah gitu. Seperti ini contohnya, teman-teman. Nah, ceritanya gini teman-teman, pas pertama kali saya mendapatkan fitur Meta AI, kemudian saya iseng-iseng untuk bertanya gitu ya. Ini iseng-iseng sebenarnya. Nah, saya pertama itu bertanya tentang ini. Jika kita menggunakan musik no copyright dari YouTube Library untuk digunakan di audio video reel Facebook, apakah hal itu sebuah pelanggaran? Nah, saya bertanya seperti itu. Kemudian jawaban dari Meta itu tidak. Menggunakan musik no copyright dari YouTube Audio Library untuk video reel di Facebook tidak dianggap pelanggaran. Nah, karena hal-hal ini, di antaranya musik tersebut gratis dan tidak memiliki hak cipta, kemudian tidak melanggar kebijakan Facebook, tidak mengganggu hak cipta orang lain. Nah, atas dasar inilah saya berani melakukan apa ya istilahnya, mengupload video yang sudah diupload di YouTube, kemudian diedit sedikit supaya tidak sama gitu, dan audionya tidak dihilangkan. Kemudian saya upload di Facebook gitu ya. Nah, selang beberapa detik setelah dia-upload di Facebook, nih ada pemberitahuan seperti ini. Jadi intinya video ini kena klaim hak cipta, bukan klaim hak cipta semacam pelanggaran ke akun kita sih, tapi ini semacam bagi hasil gitu teman-teman. Tapi yang namanya bagi hasil, wah ini sangat-sangat merugikan sekali ya, karena memang pendapatan di Facebook itu minim sekali. Kalau misalkan pendapatan sekian kemudian dibagi hasil, apalagi pendapatannya 20% bagi kita dan 80% bagi yang punya musik ini, wah ini sangat sangat apa ya, sangat rugi lagi itu istilahnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan klaim ini, saya iseng untuk chat lagi sama si Meta AI ini. Jadi chatnya seperti ini. Kenapa infonya menyesatkan? Saya upload video dengan sound no copyright YouTube, malah kena klaim hak cipta ketika di-upload di Facebook. Nah, jawaban si Metanya seakan tidak mau kalah salah gitu ya. Jadi istilahnya watados gitu ya. Wajah tanpa dosa. Jawabannya seperti ini. Maaf atas kesulitan Anda klaim hak cipta di Facebook meskipun menggunakan musik no copyright dari YouTube dapat terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya, lisensi terbatas. Musik no copyright YouTube mungkin hanya berlaku untuk platform YouTube saja, tidak untuk Facebook. Nah, lo di awal bilang bahwa ketika kita menggunakan musik no copyright di YouTube kemudian diupload kembali ke Facebook itu tidak melanggar. Nah, gitu kan menurut dia. Tapi nih di sini tidak menggunakan musik no copyright dari YouTube Audio Library untuk video reel di Facebook tidak dianggap pelanggaran. Tapi di sini jawabannya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada contoh-contoh kocak lainnya, pertanyaan yang dirasa dirasa apa ya, bikin bengong gitu ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, percakapan ngakak di chatting dengan Meta AI ada juga di sini, teman-teman. Saya bertanya nih seperti ini, video reel Facebook biasanya hanya bagus view-nya ketika dibagikan saja. Kalau tidak dibagikan, sepi. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini ada jawaban dari Meta AI ya.
Berikut beberapa alasan mengapa video reel Facebook Anda hanya mendapatkan banyak view ketika dibagikan. Tapi di sini ada hal yang tidak masuk akal, teman-teman. Nah, di sini ada poin untuk meningkatkan view organik. Coba buat konten yang lebih menarik. Kemudian gunakan hashtag yang tepat. Kemudian 3, promosikan konten Anda di grup dan komunitas. Nah, saya menyoroti di bagian ini nih. Katanya organik tapi harus dipromosikan postingan kita di grup. Makanya saya bertanya, katanya organik, kok dibagikan ke grup? Nah, di sini ada jawabannya. Maaf atas kesalahpahaman. Anda benar. Membagikan konten ke grup tidak termasuk strategi organik murni. Berikut beberapa strategi organik murni untuk meningkatkan view video reel Facebook. Kemudian ada keanehan juga di sini. Nah, di sini durasi video optimal 3-5 menit katanya untuk membuat video reel. Nah, ini kan gak masuk akal, teman-teman. Kalau video reel biasanya minimal adalah 15 detik dan maksimalnya 1 menitan lah gitu. Makanya saya bertanya lagi, kok video reel durasinya 3-5 menit? Ngaco gitu kan saya bilang. Nah, di sini dia bilang juga, balas juga, maaf, Anda benar, durasi ideal untuk video reel Facebook adalah 15 detik hingga 60 detik, kemudian maksimal 3 menit untuk konten spesifik, tutorial, review, dan lain-lain. Nah, di sini aneh juga balasannya, maksimal 3 menit. Sedangkan untuk video reel itu adalah 1 menitan, dan kalau maksimal untuk 3 menit ke atas adalah POD gitu ya, teman-teman. Makanya saya balas lagi, tidak ada video reel maksimal 3 menit. Info hoax itu, gitu kan saya bilang. Nah, kembali dia Meta AI balas lagi. Maaf, Anda benar, durasi maksimal video reel Facebook adalah 60 detik, bukan 3 menit. Nah, ini ngaco banget teman-teman jawabannya ketika disanggah, seakan-akan dia tidak punya salah sama sekali, bahkan memberikan istilahnya klarifikasi yang membagongkan gitu lah. Aneh banget ya teman-teman. Terakhir saya bilang gini, dapat info dari mana video reel maksimal 3 menit, berbahaya jika orang awam membaca. Nah, si Meta AI kembali membalas, saya meminta maaf atas kesalahan tersebut, saya mengandalkan sumber yang tidak akurat. Untuk memastikan kebenaran, saya merekomendasikan sumber resmi seperti ini. Nah, saya balas lagi. Kalau Anda menyuruh saya untuk merekomendasikan sumber resmi yang Anda tulis, kenapa Anda sendiri tidak menjawab sesuai rekomendasi yang Anda sebutkan? Balasan dari Meta AI seperti ini. Anda benar, saya berusaha menyediakan informasi akurat dari sumber resmi. Saya akan memperbarui pengetahuan saya dan menyediakan jawaban yang tepat. Menurut bantuan Facebook, durasi maksimal video reel adalah 60 detik. Saya akan memastikan kekurangan informasi di masa depan. Terima kasih atas kritik konstruktif Anda. Terakhir saya bilang begini, sebenarnya Anda hadir untuk menjerumuskan atau memberi hal-hal tentang kebenaran yang orang belum tahu. Nah, balasannya adalah saya hadir untuk membantu dan memberikan informasi akurat, relevan, dan berguna. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan kalau dilihat dari jawabannya banyak sekali hal-hal yang tidak masuk logika gitu teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman semuanya pengalaman saya tentang Meta AI. Nah, jika teman-teman semuanya mempunyai pengalaman lucu tentang fitur Meta AI ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, jangan 100% percaya apa-apa yang dilontarkan atau apa yang diberikan jawaban dari fitur Meta AI ini. Jadi kita harus mencerna dengan baik, harus mencerna dengan logika kita sendiri, dan semoga video ini membantu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.